Akan muncul 5 sosok, bukan tokoh biasa, tetapi mereka adalah tanda-tanda besar menjelang kehancuran dunia. Siapakah mereka? Dan apa peran mereka dalam akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir zaman bukan sekedar bayangan masa depan. Rasulullah telah menggambarkan kepada kita tentang tanda-tanda besar kiamat. Di antaranya munculnya tokoh-tokoh luar biasa yang akan mengguncang peradaban manusia. Inilah bukan tokoh fiksi, bukan pula dongeng, tapi mereka nyata, disebut dalam hadis-hadis sahih dan dipercaya oleh generasi sahabat dan ulama salaf. Lantas siapa saja mereka? Mari kita telusuri satu persatu. Bismillah. Yang pertama, Imam Mahdi, pemimpin adil dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antara tokoh yang pertama kali akan muncul menjelang kiamat adalah Al-Mahdi, seorang lelaki dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi pemimpin adil dan menegakkan kembali keadilan di dunia yang penuh kerusakan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Imam Mahdi akan muncul saat dunia dipenuhi oleh fitnah dan kekacauan. Awalnya, beliau tidak ingin tampil sebagai pemimpin, tapi karena keadaan mendesak, umat Islam membaitnya di depan Ka'bah. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Yang pertama, perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah. Yang kedua, dunia penuh kesuliman. Dan umat Islam terpecah belah. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam berbagai peristiwa besar, termasuk Malhamah Kubro, dan menjadi bagian penting dalam menyambut turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Dajjal, fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Tokoh kedua yang digambarkan Rasulullah SAW akan muncul adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sosok ini disebut sebagai fitnah terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada makhluk sejak penciptaan Adam sampai kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal adalah seorang manusia, bukan jin atau setan. Namun diberi kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi umat manusia. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, membawa surga dan neraka palsu. Bisa memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman, menipu banyak manusia dengan sihir dan teknologi. Dajjal akan muncul dari arah Khurasan yang diikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan. Ia akan mengelilingi dunia selama 40 hari, namun satu harinya seperti setahun. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal. Tokoh ketiga ini adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, demi Allah, sesungguhnya akan turun Isa putra Maryam sebagai hakim yang adil. Nabi Isa alaihissalam tidak turun sebagai nabi baru, melainkan sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan turun di Menara Putih Damaskus, sholat di belakang Imam Mahdi, dan membunuh Dajjal di gerbang Lod, Palestina. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin masa damai, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Tidak ada agama selain Islam, dan bumi akan dipenuhi keadilan. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj, bangsa pengacau dari balik dinding besi. Tokoh keempat inilah bukan satu orang, tetapi dua kaum, Ya'juj dan Ma'juj, yang akan keluar setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Diabadikan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 94-98. Dulu mereka dikurung oleh Zulkarnain di balik dinding besi, tapi di akhir zaman mereka akan keluar dan menyebarkan kerusakan secara masif. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj: manusia biasa, bukan makhluk gaib. Jumlahnya sangat banyak, seperti gelombang besar, dan mereka merusak segala yang dia lewati.
Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya akan berdoa kepada Allah. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka melalui cacing di leher yang mematikan secara massal. Yang kelima, Dabah, binatang aneh dari perut bumi. Tokoh kelima adalah Dabatul Ard, seekor makhluk atau binatang aneh yang akan muncul menjelang kiamat. Dalam Quran surah An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran surah An-Naml ayat 82. Dabah bukan simbol atau metafora. Ia adalah makhluk nyata yang bisa berbicara dengan manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuknya, tetapi ia membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Tugas Dabah menandai orang beriman dan kafir, memberi peringatan terakhir sebelum kiamat datang. Munculnya Dabah adalah salah satu tanda besar kiamat yang jika sudah muncul, maka pintu taubat sudah tertutup. Sahabat beriman, jadi itu kisah 5 tokoh yang dikabarkan Rasulullah akan muncul menjelang hari kiamat. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.